Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Teman-teman, kita live Instagram gratis ya teman-teman ya, buat teman-teman semua di channel Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam. Dan video ini akan tersedia besok ya teman-teman ya di YouTube kita ya, di YouTube Pajak Smart akan tersedia. Oke. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya di awal ya teman-teman, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah ya, langsung disampaikan di bagian komentar. Nah, teman-teman, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya, teman-teman. Nah, teman-teman semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda ya. Mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP juga boleh ya, apabila teman-teman mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda ya. Nah, teman-teman Awan akan tersedia gratis secara langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam, teman-teman ya. Kita mau promo nih teman-teman ya, mau promo di bulan Oktober ini, kita promo baru nih teman-teman ya. Apakah teman-teman ada yang merasa ketakutan nih dengan petugas pajak? Nah, mungkin lu takut diintimidasi, takut dicari-cari kesalahannya, atau takut diancam dan lain-lain ya. Nah, kalau teman-teman masih ada ketakutan seperti itu, nah Anda mungkin cocok ikut ke pelatihan PSTP saya ya, program siapatakutpajak.com ya. Ini akan membantu Anda untuk menghadapi petugas pajak nih, siap menghadapi SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat ya. Segera teman-teman bisa daftar di www.siapatakutpajak.com guys ya. Ada promo khusus bulan ini ya. Nah, teman-teman akan bergabung nanti dalam komunitas eksklusif PSTP ya. Kita ada grup Telegram, kita bisa berdiskusi tentang masalah perpajakan Anda tanpa batas waktu ya, selama-lamanya ya. Dan kita akan bertemu secara langsung teman-teman via online ya di Google Meet setiap hari Jumat malam jam 8 malam ya. Hari Jumat malam jam 8 malam khusus hanya bagi member PSTP saja ya. Dan ada bonus nih untuk batch 6 ini, teman-teman akan bisa berdiskusi langsung nih dengan saya ya, one on one private selama 45 menit teman-teman ya, satu kali aja ya. Oke guys, manfaatkan masa promo di bulan ini saja ya. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com guys ya. www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana guys. Oke, sampai jumpa teman-teman. Oke, teman-teman sebelum kita diskusi tanya jawab teman-teman ya, gua akan sampaikan dulu mungkin berita-berita terbaru ya. Cuma ada satu dulu sih. Yang pertama adalah ini lagi rame juga ya, mengenai harta direksi atau pengurus atau direktur itu bisa disita untuk bayar hutang pajak perusahaannya atau koperasi atau yayasan ya. Nah, kita baca dulu nih ya. Gua akan bacakan sebuah berita dari DTTC ya. Ini belum lama nih, 2 Oktober hari ini ya. Hari ini di DTTC ada satu berita mengenai pelaksanaan penagihan pajak terhadap pengurus koperasi dan yayasan. Jadi nggak hanya koperasi, nggak hanya yayasan ya, tapi semua ya PT, SCV, PTP juga sama ya. Jadi ada satu peraturan di mana penagihan pajak terhadap penanggung pajak atas wajib pajak badan ya. Istilah hukum di dalam KUP adalah penanggung pajak atas wajib pajak badan. Nah, dapat dilakukan terhadap pengurus dari WP badan yang bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak meliputi hutang pajak dan biaya penagihan pajak badan induk dan cabang. Oke? Nah, kalau dalam rangka koperasi, itu siapa saja yang boleh ditagih? Yang pertama adalah pengurusnya, yang kedua adalah pengawas, yang ketiga dan atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada koperasi itu. Bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas seluruh utang pajak dan biaya penagihannya. Oke. Nah, gimana kalau yayasan? Kalau yayasan ya, yang pertama adalah ketua atau jabatan yang setingkat. Yang dua, sekretaris. Yang ketiga, bendahara. Yang keempat, pembina. Yang kelima, pengawas. Nah, keenam, dan atau ya, sama lagi nih, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada yayasan ya. Bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas seluruh hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Oke, jadi sebenarnya secara KUP ya, secara peraturan pajak itu sudah di-cover. Sudah di-cover artinya kalau hutang pajak badan tidak bisa dibayar oleh si perusahaan, maka pengurusnya kita jerat, gitu ya. Itu sudah jelas di KUP. Cuman di Undang-Undang PT, di Undang-Undang Perusahaan PT itu ada satu pasal dikatakan bahwa jika direktur atau pengurus bisa membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang bersalah atas hutang pajak ini atau hutang yang lainnya, maka dia bisa terbebas.
gitu. Dan itu dia bisa paksakan ya, dia bisa maksudnya bisa menggunakan pasal itu dalam rangka untuk pembuktian di pengadilan nanti, gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman kita nggak usah marah-marah dulu, nggak usah kekhawatiran berlebihan dulu, ketika kita ditagih oleh pajak dalam rangka, hutang pajak CV atau PT atau perusahaan kita gitu ya, yang pertama mesti kita lakukan adalah tanya ke diri sendiri, oke, tanya ke diri sendiri, "Lu penjahatnya apa bukan?" Gitu ya. Apakah hutang pajak ini disebabkan oleh keputusan perusahaan yang memang kesalahan gua sebagai direksi? Apakah begitu? Kalau bukan, maka lu masih punya kesempatan ya, masih punya kesempatan untuk melawan dan nggak apa-apa kok, kita punya hak untuk membuktikan bahwa kita bukanlah pihak yang bersalah, gitu ya. Nah, tapi kalau iya, kalau memang jelas-jelas ini salahnya lu sebagai pengurus, mungkin ada kesengajaan, menyembunyikan omset dan sebagainya, maka ya udah ngaku aja, ngaku dan kita bayar pajaknya ya. Walaupun berat bayar pajaknya, tetapi ya memang seharusnya kita bayar gitu teman-teman ya. Nah, sekarang gimana solusinya supaya kita nggak kena masalah ini? Solusi pertama adalah Anda jangan jadi pengurus perusahaan. Sesimpel itu ya. Lu punya perusahaan, tapi lu jangan jadi pengurus gitu ya. Suruh orang lain jadi pengurus. Kan banyak tuh para konglomerat-konglomerat kan gitu kan. Para konglomerat kan mereka itu tidak ada di struktur perusahaan. Orang lain yang sudah jadi direktur gitu. Solusi kedua adalah Anda harus bisa membuktikan bahwa Anda tidak bersalah ya. Jadi walaupun sudah dinyatakan bersalah PT-nya, tetapi pengurus masih ditagih pajaknya, kita masih bisa kok, masih punya celah untuk membuktikan bahwa kita nggak bersalah. Contohnya, lu membuktikan bahwa gue cuma makan gaji kok, gue tidak terlibat di dalam mungkin faktur pajak fiktif dan sebagainya gitu. Nah itu bisa dibuktikan. Oke teman-teman, itu ya untuk berita mengenai ini. Oke, kita langsung tanya jawab teman-teman ya. Kita diskusi tanya jawab. Apabila ada yang bertanya silakan ditulis di bagian komentar. Oke, yang pertama Bapak Andritan. Siap kok? Ya, Pak Andri. Oke. Terus Bapak MJC84. Malam kawan. Malam Pak JC. Mau tanya, kalau PTP harus submit laporan per 6 bulan nggak sih? Jawabannya perlu, Pak. Itu lapornya ke siapa ya kok? Yang saya pahami itu lapornya ke AHU, Pak. Lapornya ke AHU lagi ya. Jadi buka ke ahu.go.id, di sana pelaporannya, Pak. Setahu saya seperti itu. Tetapi saya nggak pernah lakukan. Saya nggak pernah lakukan. Kenapa saya nggak lakukan? Yang pertama aturannya nggak jelas. Ini buat apa sebenarnya ya? Jadi aturannya nggak jelas. Yang kedua, fungsinya buat apa nggak jelas. Yang ketiga, kalau nggak lapor apa sanksinya? Juga nggak jelas gitu ya. Jadi ini aturannya tumpang tindih gitu loh. Kan saya sudah lapor di pajak, jadi ngapain lapor ke situ lagi gitu loh. Kalau bisa ya satu pintu aja deh, satu laporan buat semua lembaga kan beres gitu ya. Nah, tetapi kalau Bapak tanya apakah aturan itu ada, jawabannya ada ya. Ke AHU satu, Bapak juga mesti lapor ke yang namanya BKPM ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal kalau nggak salah ya. Itu mesti lapor per 3 bulan. Per 3 atau per 4 bulan ya? Per 3 bulan kalau nggak salah, mesti lapor juga. Itu pun saya nggak laporin. Itu karena nggak jelas, aturannya nggak jelas, fungsinya apa nggak jelas, dan kalau nggak lapor sanksinya apa juga tidak jelas. Jadi bingung tuh. Gitu sih Pak ya. Tapi kalau apakah perlu lapor? Memang iya perlu lapor. Kalau nggak salah BPJS juga perlu minta laporan juga deh. Kalau nggak salah ya. Jadi aneh-aneh deh. Agak rumit ya. Gitu Pak ya. Oke, thank you Pak Jesse. Semoga terbantu Pak. Oke. Ibu Elisa JP 8888. Malam kok. Malam Bu Elisa. Kalau saham sudah lapor di harta, dividen sudah lapor di lampiran 3 bagian A nomor 14 dan sudah bayar PPh final 10%. Apa kewajiban perpajakan sudah selesai? Jawaban saya sudah selesai Bu ya. Kalau Ibu memilih dividen untuk tidak diinvestasikan, kemudian Ibu sudah bayar 10%, maka sudah selesai. Ibu tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Ibu tinggal langsung update di bagian harta aja. Ya di bagian harta kan mungkin rekening bertambah gitu kan, atau deposito atau apa gitu. Gitu dong sih Bu, setahu saya. Oke. Oke, thank you Bu Elisa. Sama-sama. Semoga terbantu Bu Elisa. Oke. Lanjut. Bapak Andritan, kok PSTP ini yang 15 juta jadi 5 juta bukan? Oh, bukan Pak, bukan. Yang itu PKPP ya. Itu PKPP konsultan pajak pinter. Kalau PSTP kan siapa takut pajak ya. Ini buat teman-teman para wajib pajak nih yang mau tanya-tanya tentang pajak, tanya akunting, nah itu di situ di PSTP. Ya, Pak. Saya mau bantu Pak Andri. Mari bergabung Pak. Siapa takutpajak.com. Ibu Elisa JP 8888. Apa harus upload bukti bayar atau harus lapor? Nggak perlu Bu, nggak perlu upload, nggak perlu lapor. Atau isi nomor NTPN? Nggak perlu Bu. Atau AR sudah langsung tahu bahwa dividen sudah bayar PPh final.
langsung tahu Bu, langsung ya. Jadi begitu Ibu bayar, e-billing itu langsung nyambung ke komputer pajak, itu sehubungan dengan dividen, udah. Karena kan kita ada kode billing kan, di kode akun dan kode jenis itu langsung ketahuan kok itu bayar untuk dividen. Gitu sih Bu, nggak perlu ngapa-ngapain lagi sih, kalau dividen mah. Nah, saya mau bantu Bu Elisa. Oke, lanjut Bapak Andritan, apa yang lain lagi? Iya Pak, PSTP ini beda ya. PSTP ini untuk diskusi pajak. Nah, diskusi pajak dan ada bonus bisa diskusi langsung dengan saya kalau ada masalah pajak ya. Gitu Pak. Saya mau bantu Pak Andri. Ibu Elisa JP 8888. Nah, lagi kok, kalau sudah lapor bunga deposito, apakah harus lapor bukti potongnya satu-satu? Tidak perlu Bu, ini PPh final ya. Yang namanya PPh final nggak perlu diapa-apain lagi. Cukup diisi aja nilai brutonya berapa, nilai pajaknya berapa, selesai. Ya. Kalau perlu, di bagian mana lapornya kok? Tidak perlu Bu ya. Jadi kalau yang sifatnya PPh final, seperti bunga deposito, saham, jual beli rumah, dividen, kemudian PPh final 0,5%, itu cukup dikasih tahu aja, omsetnya sekian, pajaknya sekian, sudah. Gitu. Tidak usah, nggak ada laporan apa-apa lagi, nggak perlu. Langsung update ke bagian harta aja. Gitu Bu. Nah, saya mau bantu Bu Elisa. Ibu Siska Rusli, tahun pelaporan. Mengenai apa nih Bu Siska? Mungkin terpotong kayaknya deh. Kayaknya terpotong ya. Boleh diketik lagi Bu Siska? Mohon maaf. Tadi Bu Siska? Iya, terpotong ya Bu Siska ya. Oke. Ibu Siene. Malam kok, malam Bu Siana. Mau tanya, saham komisaris di PT baru dimodalin sama direktur. Apakah mau bayar bunga untuk dianggap sebagai pinjaman? Oke, berarti kan si komisaris taruh saham di PT, pinjam dari direktur gitu Bu ya. Nah, berarti kan ini pinjam dari direktur nih. Berarti kan urusan hutang piutang ini adalah si komisaris dengan si direktur. Begitu Bu ya. Berarti kan hutang piutangnya antara komisaris dengan direktur, bukan dengan si PT kan. Nah, kalau komisaris dengan direktur ya itu hanya pribadi aja sih. Kalau sesama pribadi sih biasanya nggak terlalu masalah sih Bu. Nggak terlalu masalah mengenai bunganya gitu. Yang masalah bunga itu adalah kalau si PT berhutang. PT berhutang sama direksi gitu. Jadi si direksi masukin uang sebagai hutang direksi, nah itu perlu bayar pajak karena dianggap ada bunganya. Ada bayar bunga gitu. Tetapi kalau ini komisaris, dia minjam uang dari orang pribadi yang lain, direkturnya, makanya kan hutang sesama pribadi itu nggak masalah. Setahu saya sih nggak masalah, Bu. Ya. Semangat teman-teman Bu Shine. Ibu Ana 12/70/2022. Kok komisaris apakah boleh terima gaji bulanan dari perusahaan? Boleh saja Bu, silahkan mau komisaris, direktur siapa aja boleh kok terima gaji dari perusahaan setiap bulan. Yang penting dipotong PP21 ya, sesuai dengan peraturan PP21-nya. Gitu Bu Ana. Saya mau bantu Bu Ana. Ibu Lina Chat. Malam kok, malam Bu Lina. Saya mau tanya, kalau WP Badan bayar 0,5% berakhir 2023, jadi di tahun 2024 pembayaran PPh 25 berdasarkan nilai berapa yang harus dibayar per bulannya ya kok? Oke, jadi buat Bu Lina, untuk tahun 2024 tidak usah bayar PPh 25 Bu ya. Jadi tahun pertama menggunakan PPh umum tidak perlu bayar PPh 0,5% sampai akhir Desember. Gitu. Nanti tahun kedua, di tahun 2025, barulah Ibu mulai bayar PPh 25 berdasarkan SPT tahunan 2024. Gitu Bu ya. Buat teman-teman yang baru berpindah dari UMKM menjadi PPh umum, nah tahun pertama PPh umum tidak usah bayar PPh 25. Nah tahun keduanya barulah mulai bayar PPh 25 sesuai dengan SPT yang tahun pertama itu. Gitu Bu Lina. Saya bantu Bu Lina. Bapak Edi Santoso, Pak Awan, teman saya kena surat pajak karena laporan keuangan SPT dan yang dilaporkan ke banknya berbeda. SPT lebih rendah. Pelaporan di bank untuk kebutuhan kredit modal. Mohon solusi. Oke, yang pertama, jadi gini, kalau nilainya besar, Bapak panggil konsultan pajak. Biar beres ya. Kalau nilainya besar, ini pasti ribut sama AR. Oke? Bapak ngomong ke konsultan pajak. Oke? Kalau nilainya kecil, ya udahlah. Kalau saya pikir kalau nilai kecil ya, udah deh ikutin aja. Menurut orang pajak gimana bayar aja.
gitu ya. Karena ini jelas-jelas blunder ya. Tidak boleh yang namanya perusahaan itu lapor pajak dengan lapor ke bank tuh beda tuh haram, tidak boleh, harus sama persis, gitu. Nah, jadi kan sudah terlanjur nih, sudah terlanjur kan. Kalau kita mau paksakan, yang benar adalah laporan pajak, berarti kan kita batalkan tuh laporan ke bank, gitu. Kalau kita batalkan laporan ke bank, itu implikasi panjang tuh, notarisnya jadi salah, kemudian auditornya jadi salah, banknya juga salah, semua jadi salah tuh, satu garis tuh, semua salah semua tuh. Nah, kan repot tuh. Nah, jadi tapi kalau kita mau ikutin yang bank, nanti seberapa besar pajaknya, gitu. Kalau ikutin bank pajaknya nggak terlalu besar, ya udah deh ikutin yang bank aja deh, gitu. Bayar pajak kan lumayan buat nambah bantu mendirikan IKN gitu kan. Tetapi kalau nilainya terlalu besar, mungkin Bapak panggil konsultan aja deh, biar biar ada solusi gitu ya. Karena ini bakal ribut sama AR. AR itu pasti megangnya yang lebih tinggi. Pasti AR itu pegang yang lebih tinggi, dia maunya itu yang SPT dibetulkan sesuai dengan yang laporan di bank. Kita maunya laporan yang pajak, yang lebih rendah. Nggak bisa, itu pasti nggak ketemu jalannya itu, pasti ribut tuh, gitu. Jadi mesti dipertimbangkan Pak, pertimbangan plus minusnya ya. Kalau mau dipaksakan sesuai dengan pajak, berarti Bapak mesti batalkan semua tuh, audit dibatalkan, notaris dibatalkan, data-data di bank dibatalkan semua. Itu bakal panjang tuh prosesnya, gitu sih. Tapi kalau mau ikutin yang bank, nah hitung dulu, hitung berapa pajaknya. Atau Bapak mungkin bisa negosiasikan dengan si AR, ambil jalan tengahnya gimana, gitu ya. Atau konsultan pajak Pak, gitu. Sama teman tuh Pak Edi ya. Jadi buat teman-teman ya yang punya perusahaan, tidak boleh yang namanya laporan pajak dan laporan bank itu berbeda, tidak boleh, harus sama persis gitu. Kalau di laporan banknya untung, ya udah pajak pun kita untungin, kita bikin untung gitu. Kalau yang pajak rugi, yang bank pun kita bikin rugi gitu. Kalau kita mau mendapatkan pinjaman bank, kemudian kita bikin untung perusahaannya, untung besar, ya pajak pun kita naikin gitu. Ya ini konsekuensi gitu. Kita dapat hutang dari bank, konsekuensi kita bayar pajak lebih tinggi, itu adalah hal yang wajar, gitu ya. Nah, tidak boleh nih kalau berbeda, apalagi jauh ya, itu akan jadi masalah. Semoga bantu Pak Edi. Ibu Fitri Rahma Pratama. Malam kok, malam Bu Fitri. Ini kan sudah ada PT dan ingin buat PTP baru dengan atas nama yang sama. Apakah bisa? Jawabannya bisa, Bu. Ini PT ya, PT dengan PTP ya. Ini dua hal yang berbeda. Boleh, Bu ya. Kalau bikin PT kan 2 orang nih. Kemudian salah satu orang ini bikin PTP yang baru. Boleh, Bu, silakan. Yang tidak boleh adalah bikin 2 PTP dalam waktu kurang dari 12 bulan, itu nggak bisa. Jadi satu PTP dibikin, orang yang sama nih, bos yang sama, mau bikin PTP lagi, nah itu mesti nunggu 12 bulan. Itu yang saya tahu, Bu. Tetapi kalau sudah punya PT, bikin PTP, itu boleh. Nah, semoga teman itu Bu Fitri. Langsung ke AHU aja, Bu. Lihat cek di AHU bisa apa enggak. Bapak KJ Aksesoris. Malam kok, malam Pak KJ. PPN masa statusnya KB 20 juta. Sudah dibayar dan ada NTPN. Pada saat mau lapor, ternyata ada faktur pajak yang dibetulkan, sehingga KB-nya menjadi 10 juta. Bagaimana cara lapor SPT? Karena NTPN 20 juta, tapi status KB 10 juta. Lapor SPT normal kok. Nggak ada masalah, Pak. Bapak tinggal laporkan aja. Nanti NTPN-nya kan 20 juta tuh. Maka SPT ini akan berstatusnya LB nanti. Akan menjadi LB 10 juta, nanti dikompensasikan ke bulan berikutnya. Gitu, Pak. Nggak ada masalah sih. Ya. Jadi, NTPN tetap diisi 20 juta, nanti akan muncul lebih bayar, nah LB ini akan dikompensasi ke bulan berikutnya. Itu cara pertama. Cara kedua adalah Bapak bisa PBK. Nah, PBK itu Bapak, berarti kan 20 juta ini Bapak PBK kan ke 2 jalur. Yang 10 juta ke PPN bulan ini, yang 10 juta lagi ke PPN mungkin 2 bulan ke depan. Atau ke PPH yang lain, PPH 21 atau yang lain. Gitu. Jadi jalur pertama adalah biarkan dia LB, kompensasi ke bulan depan. Jalur kedua adalah PBK, pindah buku. Cuma kan PBK mesti nunggu nih, mungkin 30 hari baru jadi ya, gitu sih Pak. Gampang kok, nggak ada masalah ya. Yang pertama bikin DLB, dikompensasikan. Yang kedua adalah pindah buku, PBK. Gitu, boleh-boleh saja. Nah, saya mau teman tuh Pak KJ Aksesoris. Bapak Andrew Anderson. Malam Pak Wan, malam Pak Andrew. Izin tanya, jika saya invest di PT teman saya, tetapi tidak ada nama saya di akte pemegang saham,
Apakah saya tetap bisa tarik dividen dari PT tersebut? Terima kasih. Jawabannya tidak, Pak, ya. Tidak. Bagaimana bisa orang yang bukan pemegang saham terima dividen? Nggak bisa, ya. Jadi, kalau begitu caranya, Bapak hanya bisa terima uang itu diam-diam, taruh di bawah bantal, nunggu PPS 5 tahun lagi. Gitu, Pak, ya. Nah, kalau yang mau betul, Bapak harus bilang, "Masukin saya dong sebagai pemegang saham." Gitu. Itu yang betul, Pak, ya, masukin sebagai pemegang saham. Atau masukin sebagai hutang piutang. Nah, itu boleh. Jadi, cara pertama adalah masukin sebagai pemegang saham, jadinya dividen. Cara kedua adalah hutang piutang, ya. Kasih dia hutang, nanti ada bunga. Nah, gitu, Pak, caranya, ya. Cara pertama adalah saham jadi dividen, yang cara kedua adalah hutang piutang menjadi bunga hutang. Gitu, Pak. Tapi kalau cara seperti Bapak ini nggak bisa. Kalau kita tidak mau diakuin di situ, tidak mau diakui sebagai saham, tidak mau diakui sebagai hutang, tiba-tiba dapat uang dari mana? Nggak bisa, ya. Jadi mesti disembunyiin deh, terpaksa. Nah, saran saya sih ikuti kondisi sebenarnya, Pak. Kalau memang kita chip in ke dalam perusahaan itu, ya udah kita masuk sebagai pemegang saham, itu yang betul, gitu. Kalau dia nggak mau masuk pemegang saham, ya udah masukin sebagai hutang piutang, gitu, Pak. Semua teman tuh, Pak Andrew. Bapak Agung Santosa 70. Kok, untuk PTP kan bisa pakai 0,5%. Apa harus pakai pembukuan? Terima kasih kok. Jawabannya wajib Pak Agung, wajib ya. PT atau PTP atau CV, pokoknya badan itu wajib pembukuan. Terlepas dia menggunakan 0,5% ataupun tidak 0,5%. Gitu ya, buat teman-teman mohon maaf nih supaya nggak salah persepsi ya. Yang namanya badan, CV, PT, PTP, mau dia 0,5% ataupun tidak 0,5%, tetap wajib pembukuan lengkap ya. Neraca, laba rugi, buku besar itu lengkap tiga-tiganya. Gitu Pak. Semua teman tuh Pak Agung. Ibu Elisa, oke kok, makasih banyak, sehat selalu. Sama-sama Bu Elisa, sehat selalu. Ibu Chan Utami 48. Malam kok, malam Bu Utami. Jika perusahaan jasa menjual jasanya ke orang perorangan dan perorangan tersebut tidak potong PPh 23 ke perusahaan, yang perlu dilakukan oleh si perusahaan ini apa ya kok? Apakah dibiarkan terpotong Bu ya? Jawabannya betul Bu, dibiarkan saja Bu. Dibiarkan saja Bu Utami. Jadi kita kasih jasa nih. Kalau dia potong, maka dipotong kita ambil. Kalau dia tidak potong, kita diam saja. Nggak ada masalah, Bu. Nanti kan tinggal diperhitungkan di SPT tahunan. Gitu, Bu ya. Jadi nggak ada masalah. Kita tidak perlu ngapa-ngapain kalau kita tidak dipotong oleh pihak customer kita. Kalau kita dipotong, kita ambil bukti potongnya, nanti kita kreditkan di SPT tahunan. Kalau kita nggak dikasih bukti potong, kita nggak dipotong, ya nggak apa-apa juga. Nanti langsung kita hitung di SPT tahunan. Kita tidak perlu ngapa-ngapain. Nggak perlu bayar sendiri, nggak perlu ya. PPh 23 itu punya sifat dipotong, bukan bayar sendiri. Oke? Semua teman itu Bu Utami. Oke. Bapak Chance Dana. Halo, malam kok. Malam, Pak Chance Dana. Saya Freddy. Oh, Pak Freddy. Kemarin dapat surat konfirmasi tagihan pajak. Dan semua itu STP dari 1997 sampai dengan 2005. Apakah STP yang berumur di atas 5 tahun masih bisa ditagihkan? Mestinya enggak sih, Pak ya. 97 udah lama banget. Coba Bapak tanya ke AR deh, datangin ke KPP-nya, "Pak, kok bisa STP 97 terbit?" Semestinya sih STP itu 5 tahun kedaluarsa ya, harusnya ya. 2005 loh. Bapak ikut PPS nggak kemarin? Kalau ikut PPS lebih aman, udah beres. Kalau ikut TA juga udah beres harusnya ya. Tetapi kelamaan banget 2005. Coba datang ke KPP, Pak. Kok bisa? Sudah berapa tahun yang lalu itu? Coba cek ke KPP, Pak. Kemungkinan sih harusnya bisa. Nggak ditagih lagi sih harusnya sih. Coba cek lagi ke KPP Pak ya, biar nggak salah ya. Sama teman tuh Bu Chance Dana, atau Pak Chance Dana. Ibu Lina, makasih kok, sama-sama. Ibu Siska Rusli, kok nilai pembelian pada SPT tahunan sama dengan SPT masa. Tapi kata AR harus sesuai dengan pembelian faktur pajak yang terbit di tahun tersebut. Padahal ada faktur pembelian yang dilaporkan pada masa Januari karena berlaku 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan. Oke. Oke, saya mohon maaf nih ke Bu Siska. Saya lebih setuju dengan AR. Jadi gini, akunting itu dan pajak ya harus berlaku prinsip accrual. Jadi artinya gini, walaupun kita mengkreditkannya bulan depan, 2 bulan lagi ataupun 3 bulan lagi kita baru kreditkan, tetapi terjadi transaksi itu sekarang. Artinya sekarang kita harus sudah menjurnal sebagai pembelian. Gitu Bu ya. Jadi sekarang pun kita harus menjurnal sebagai pembelian, walaupun di dalam SPT masa kita itu baru mengkreditkan 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Gitu sih Bu. Lebih tepatnya begitu ya. Jadi berlaku prinsip accrual.
kita sudah harus mengakui pembelian ini walaupun kita belum mengkreditkan PPN-nya. Itu yang benar, Pak, ya, Bu, ya. Jadi AR-nya benar, Bu. Nah, tapi saya rasa yang begini seharusnya tidak mempengaruhi laba rugi ya. Harusnya nggak pengaruh ke laba rugi, karena kan barang itu juga belum dijual toh. Semestinya nggak pengaruh sih, nggak pengaruh ke HPP juga seharusnya ya. Nah, coba Ibu cek lagi, Bu. Kemungkinan perlu pembetulan sih. Jadi buat teman-teman, mohon maaf nih, berlaku prinsip accrual ya. Artinya, walaupun secara dokumen itu kita ngurusnya belakangan, tetapi ketika transaksi sudah terjadi atau sudah ada pembayaran, maka kita sudah harus mengakui di akunting maupun di pajak. Gitu sih, Bu. Nah, semoga teman-teman, Bu Siska. Ibu I Setiawan, jika CV dikenakan jasa servis oleh PT, untuk PP23 yang memotong CV atau PT, yang bayar, Pak, yang bayar adalah yang memotong ya. CV dikenakan jasa servis oleh PT. Saya masih nggak nangkap siapa yang memberikan, siapa yang membayar. Oke, intinya yang memotong PP23 adalah yang membayar. Oke, kalau dia bayar, dia itu bayar itu 98%. Nah, dia potong 2%, nanti dikasih bukti potong kepada orang yang memberikan jasa. Gitu, Pak ya. Jadi yang membayar adalah yang memotong, gitu, Pak. Selamat teman tuh Pak Setiawan. Ibu Shine Shin. Terima kasih kok, sama-sama Bu. Berarti nanti di SPT tahunan pribadi dimasukkan hutang pada nama direktur ya kok? Betul Bu, betul ya. Ini kan hutang piutang antara direktur dengan komisaris kan? Betul. Jadi si A ngutang dari si B. Itu betul ya. Nanti hutang ini akan menjadi saham di bagian harta. Gitu Bu. Sudah betul ya. Nah, saya mau teman-teman Bu Shine Shin. Ibu Siska Rusli, tetapi katanya memang tidak bisa sama dan tidak ada hubungan dengan SPT massa yang dilaporkan. AR-nya betul Bu. Ini justru AR yang benar ini ya. Biasanya AR itu memaksakan samain dengan SPT massa. Sekarang AR-nya betul nih, AR-nya benar nih. Jadi SPT massa itu memang tidak harus sama dengan akunting kita. Memang tidak harus sama kok ya. Jadi akunting kita itu berlaku prinsip accrual. Kalau faktur pajak sudah kita terima, maka di akunting sudah harus di-input. Nah, walaupun SPT massanya belum kita kreditkan. Nanti kita kreditkan masih boleh 2 bulan lagi, 3 bulan lagi baru kita kreditkan kan. Tetapi secara akunting sudah harus ter-input sebagai pembelian. Itu yang betul Bu. Ini sudah benar. Nah, coba pembetulannya Bu, harusnya nggak masalah sih. Nah, sama teman tuh Bu Siska. Bapak Randi TJ, malam Pak Randi. Kalau stok golf dibeli PT, stick golf ya, stick golf dibeli PT untuk customer main. Kalau modal kena natura, kalau misal kena natura, akan dikenakan natura ke siapa ya kok di PT? Kalau menurut saya, kenain ke direktur aja Pak. Direktur atau bagi-bagilah, direktur, manajer, komisaris dibagi aja, bagi berlima itu lumayan. Ya kan Pak? Ya bagi ke mereka aja. Yang kenain itu nanti penyusutannya aja Pak. Jadi nggak usah harga belinya langsung semua. Penyusutannya aja kan disusutkan tuh. Kan ini sebagai aset tetap kan, nanti disusutkan. Nah, penyusutannya aja kan dibagi 4 tahun tuh. Nah, dibagi 4 tahun, penyusutan sebulan aja yang masuk sebagai gaji, sebagai natura. Gitu sih Pak. Biar nggak usah terlalu gede. Gitu sih Pak. Nah, coba bantu Pak Randi. Kan kalau main golf kan kita juga main kan. Bapak Randi, jika stick golfnya itu dipakai bukan untuk direksi main, tapi disediakan khusus untuk customer main, naturanya kena ke siapa ya kok? Tetap kena ke internal Pak. Kalau Bapak mau kenain ke orang luar, nanti jadinya hadiah, potong PPh 21 atau 23, hadiah malah repot Pak. Nanti mesti dibikin daftar nominatif, jadi entertain, jadi repot Pak. Mending kita akuin ke diri kita aja deh. Kita ngakuin aja, kita hanya akuin penyusutannya kok, nggak harus semuanya sih. Kan pelan-pelan gitu disusutkan. Gitu sih Pak. Kalau kena orang luar malah repot, nanti orang luar nggak mau kasih KTP, waduh, jadi masalah lagi. Saya mau teman tuh Pak Randi. Oke. Lanjut Ibu Fitri Rahma Pratama. PTP-nya itu tempatnya sama dengan PT dan jenis usaha yang sama. Gimana kok? Menurut saya nggak ada masalah Bu. Jadi masalah tempat itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana pembagian stok barangnya, gimana pembagian rekeningnya. Itu yang mesti diperhatikan Bu. Ya. Nah, masalah tempat itu nggak ada masalah.
Kan banyak tuh, satu gedung banyak PT kan itu hal yang biasa ya. Satu gedung kayak virtual office gitu kan, satu gedung ada banyak sekali perusahaan, nggak ada masalah. Yang masalah adalah bagaimana membagi stok barangnya, membagi penjualan dan pembeliannya, dan juga membagi rekening banknya. Nah, yang tidak boleh adalah bercampur rekeningnya, itu nggak boleh. Atau stok barangnya bercampur, itu nggak boleh. Kalau bisa jangan gitu, Bu. Nah, itu doang sih. Kalau masalah alamat sih nggak ada masalah. Nah, semoga teman tuh Bu Fitri. Bapak Randi TJ, kok kalau komisaris kasih pinjaman ke PT, itu wajar nggak sih kok? Komisarisnya nggak ada saham tapi. Jawaban saya boleh-boleh saja, Pak. Cuman yang penting dikenain bunga, gitu. Dikenain bunga dan bunga itu kan dipotong PPh 23 15%. Itu yang lebih tepat, Pak. Best practice ya. Best practice-nya begitu. Kalau PT terima uang dari orang, baik itu pemegang saham atau bukan pemegang saham, maka kenakanlah bunga. Kenakanlah bunga dan potong PPh 23 15%. Maka itu jadi clear, jadi hutang piutang biasa-biasa saja, gitu. Yang seringkali jadi masalah adalah munculnya hutang munculnya hutang pemegang saham gitu ya, atau hutang bukan pemegang saham juga sama, tetapi nggak ada bunga, itu baru masalah tuh, nanti ribut sama AR. Gitu sih, Pak. Nah, semua teman tuh Pak Randi. Ibu Mary Su, malam kawan, malam Bu Mary. Apakah bisa LBPPN di PBK ke hutang pajak yang lain kok? Makasih. Nggak bisa Bu, mohon maaf ya. Jadi yang bisa di PBK itu bukan LBPPN, tetapi kertas BPN-nya, kertas bukti bayarnya, itu yang bisa kita PBK. Ya. Jadi bukti penerimaan negara atau bukti bayar, itu yang bisa kita PBK. Oke, tetapi kalau PPN statusnya LB, itu tidak bisa di PBK. Itu hanya boleh dikompensasi ke bulan berikutnya, atau dikembalikan uangnya, artinya direstitusi. Itu Bu ya. Boleh direstitusi atau dikompensasi ke bulan berikutnya. Nah, yang bisa di PBK itu hanya kertas bukti bayarnya. Jadi bukti bayar kalau mungkin salah bayar atau kelebihan bayar itu bisa kita PBK. Gitu Bu. Nah, semoga terbantu Bu Mary. Bapak Randi TJ, kok WP sudah pemusatan, cuman di KPP cabang lama ada pernah buka faktur, tapi nggak bisa dibatalkan karena sudah pemusatan. Tapi AR cabang nanya terus dan mau bikin pemeriksaan, gimana ya? Eh, ya nggak apa-apa Pak, kalau dia mau periksa kita siap aja pemeriksaan ya. Sekarang memang lagi mau dibatalkan gitu Pak ya? Ada yang mau dibatalkan gitu ya? Kenapa masih dibatalkan? Eh, coba cek lagi sih Pak ya. Ini mungkin masih bikin surat atau gimana gitu sih. Tetap bisa dilakukan, cuma mungkin agak repot aja sih. Semestinya tetap bisa dilakukan. Berarti kan ini kan mau membatalkan faktur pajak yang sudah dibuka sebelumnya kan. Tinggal bikin berita acara, kemudian mengenai mekanisme pembatalan mungkin coba mesti ngomong ke AR atau penyuluh deh, mekanismenya gimana ya. Gitu. Kalau emang betul-betul pembatalan ya nggak apa-apa juga sih, nggak ada masalah gitu. Cuman mekanismenya aja mesti dipelajari caranya gimana. Gitu ya. Oke, thank you Pak Randi. Semoga bantu Pak. AR-nya ya diomongin baik-baik Pak. Ibu Dinda Su, malam Pak. Malam Bu Dinda. Kalau suami tidak pernah lapor pajak, kemudian NPWP-nya sudah NE. Tapi ada rumah. Sekarang baru mau mulai lapor pajak. Caranya gimana ya Pak agar tidak kena periksa? Oke. Jadi yang mesti dilakukan adalah menghitung dulu penghasilannya berapa, Bu. Jadi hitung dulu penghasilannya berapa, dari penghasilannya ini kan akan bisa membeli rumah, gitu kan. Nah, penghasilan ini sudah bayar pajak atau belum? Nah, kalau belum bayar pajak, tinggal kita bayar sekarang, gitu. Jadi Bu tinggal lapor SPT, mungkin mundur nih, SPT 2 tahun atau 3 tahun mundur ke belakang, lapor, kemudian laporkan berapa penghasilannya. Kalau ada pajak yang belum dibayar, tinggal dibayar. Gitu sih, Bu. Jadi lapor SPT mundur, sampai penghasilan itu memang cukup untuk beli rumah ini. Gitu sih, Bu. Nggak ada masalah sih, cuma hitung-hitung pajaknya aja. Gitu, Bu. Nah, semoga teman-teman Bu Linda. Ibu MJC 84, malam kok, malam Bu Jesi. Kalau PTP itu kita bisa buat gaji owner karyawan satu-satunya dengan batas gaji owner sesuai PTKP 54 juta plus tanggungan supaya nggak kena pajak penghasilan kah? Atau tetap hitungan kena dividen? Jawabannya bisa Bu, boleh-boleh aja. Ibu mau begitu boleh. Jadi gaji direkturnya mungkin 54 juta atau 60 juta setahun, kemudian dividennya dipisah lagi kan gitu kan. Dividen nanti dipisahkan mungkin dividennya mau diinvestasikan supaya nggak kena pajak gitu kan. Boleh Bu, silakan mau diatur begitu. Silakan diatur aja sih, nggak ada masalah. Nah, saya mau teman tuh Bu Jesi.
Ibu Cendana, baik kok Abang, terima kasih. Sama-sama Bu Cendana. Ibu Fatma Awa, kok kalau buat faktur pengganti, misalnya DPP-nya salah, kemudian di Bupot DPP sudah benar, tapi mencantumkan nomor faktur misal 050, apakah harus dibetulkan menjadi 051 kok? Setahu saya otomatis deh Bu, kalau pengganti itu otomatis jadi 051 nanti. Setahu saya sih gitu ya, kalau otomatis. Oh ini Bupot ya? Bupot apa nih? Bupot PPH-nya ya? Iya, mesti ganti Bu, 051 juga. Mesti menyesuaikan sih, menyesuaikan. Gitu, biar cocok ya Bu. Nah, semoga bantu Bu Fatmawa. Bapak Bugatti 188, malam kok, malam Pak Bugatti. Penyusutan mobil yang dipakai direktur, apakah boleh dimasukkan sebagai biaya penyusutan di PT? Dan ditambahkan ke gaji direktur untuk hitung PPh 21. Apakah benar? Terima kasih kok. Jadi dia sudah tidak masuk lagi sebagai beban penyusutan, Pak ya. Dia langsung menjadi dikelompokkan sebagai beban gaji, gitu Pak. Jadi tetap nama penyusutan boleh, tetapi kelompok itu langsung kelompok ke beban gaji. Jadi nggak ada double beban ya, nggak ya. Jadi tetap biaya penyusutan, tetapi sudah bukan di bagian penyusutan, tapi di bagian gaji. Kalau saya sih begitu ya, supaya nggak bingung, kita kumpulkan di bagian gaji. Nah, supaya kita lebih detail, kita kasih coak baru yang namanya penyusutan natura gitu ya, penyusutan yang masuk ke natura. Gitu sih, Pak. Jadi boleh dibayarkan sebagai beban gaji. Nah, semangat bantu Pak Bugatti. Bapak De Kruger 22, kawan. Jika PPh UMKM ke norma perhitungan, maka kapan mulai menyampaikan surat permohonan normal perhitungan? Di awal tahun, Pak ya, sebelum 31 Maret. Jadi kalau Bapak sudah mau pakai di tahun 2025 nih contohnya nih, maka di awal tahun 2025 sebelum 31 Maret sudah harus menyampaikan NPPN. NPPN itu sekarang bisa online, Pak. Bisa online, jadi nggak ada masalah ya. Kalau Bapak mau pakai norma itu tahun depan 2024, ya udah awal tahun sebelum 31 Maret Bapak mulai menggunakan norma. Pakai surat NPPN ya, itu minta di online kok gampang. Nah, saya mau bantu Pak De Kruger. Ibu Fatma Awa, kok untuk PPN yang sudah dipusatkan dan ikut KPP Madya, kalau ada penyerahan barang ke cabang, alamat di faktur dicantumkan alamat pusat atau cabang ya kok? Terima kasih. Setahu saya masih di pusat deh Bu. Coba Ibu komunikasi ke AR atau penyuluh lagi Bu ya. Saya agak kurang yakin karena kemarin kan sempat ada aturan tuh mesti ke cabang sesuai dengan alamat kirim. Tetapi kayaknya ada revisi supaya lebih gampang kembali ke pusat aja deh gitu, kembali ke MPP pusat kayaknya ya, yang saya pahami seperti itu. Coba cek ke bagian penyuluh Bu biar nggak salah. Setahu saya sih gitu, kembali ke alamat PKP-nya. Jadi biar nggak ribet lagi mesti sesuai dengan alamat dikirim. Setahu saya sih gitu Bu ya, tetap ke alamat pusat biar gampang Bu. Nah, saya mau bantu Bu Fatma. Atau Ibu gini aja, surat jalan semuanya pakai alamatnya kantor pusat aja, kantor pusat biar nggak bingung. Tetapi mungkin kasih notes gitu, kasih catatan kirim ke sana gitu Bu ya. Oke, Bapak Agung Santosa 70. Kok tanya lagi, untuk PTP yang omsetnya masih di bawah 4,8 M, apakah masih bisa pilih non-PKP? Jawabannya bisa Pak Agung ya. Buat PTP atau PT atau CV atau orang pribadi atau siapapun. Pokoknya omset di bawah 4,8 M, kita boleh memilih. Mau PKP, mau non-PKP, boleh memilih ya. Kalau di atas 4,8 M, itu wajib PKP. Gitu doang sih Pak ya. Buat PTP, PT, CV sama semua ya. Di bawah 4,8 M, boleh memilih. Mau PKP boleh, mau non-PKP juga boleh. Semoga bantu Pak Agung. Ibu Endang Duyati, jika PKP lebih bayar karena PPh 23 yang sudah dipotong bendaharawan pemerintah, kemudian dibuat nihil saja selama 2 tahun berturut-turut, apakah potensi kena SP2DK? Jawaban saya suka-suka KPP, Pak, Bu. Kita nggak usah pusing dengan urusan SP2DK dengan SP2. Pokoknya kalau ada SP2DK datang ya kita jawab, kalau ada pemeriksaan ya kita hadapin. Gitu sih, Bu. Apakah tindakan ini bakal menyebabkan lebih potensial kena SP2DK? Belum tentu. Jadi belum tentu Bu ya. Apakah tindakan ini bakal nggak kena SP2DK? Nggak juga, gitu ya Bu. Jadi bebas
KPP itu bebas ya, AR itu bebas mau bikin SP2DK, mau bikin pemeriksaan itu bebas, suka-suka dia. Dan tidak ada satu indikator di mana akan lebih besar loh potensi SP2DK atau lebih kecil loh potensi SP2DK. Tidak ada indikator seperti itu, Bu. Nggak perlu ya. Kecuali restitusi. Kalau restitusi udah pasti pemeriksaan. Kalau LB SPD tahunan, udah pasti SPD tahunan. Pasti pemeriksaan. Tetapi kan Ibu kan nggak nih. Ibu kan dibikin nihil kan? Dibikin nihil ya nggak ada masalah. Gitu, Bu. Apakah itu bakal jadikan SP2DK? Nggak juga. Tapi apakah itu lebih aman dari SP2DK? Nggak juga, gitu Bu. Jadi biarin aja, kita selalu siap dengan SP2DK dengan pemeriksaan, nggak ada masalah, gitu Bu. Semua teman-teman itu Bu Endang. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir dengan pajak ya. Kita selalu berusaha jadi jujur apa adanya, terbuka gitu ya, yang benar kita laporkan, sehingga begitu ada surat, ya udah kita enteng aja, kita jawab apa adanya, gitu ya. Ibu Cecilia Teja, malam Pak Wan, malam Bu Cecilia, bagaimana Bu? Ibu Cecilia ya, kalau salah lapor PPS, non-investasi dilapor investasi, bagaimana cara bayar dendanya? Apa bisa langsung datang ke kantor pajak atau tunggu waktu lapor SPT? Nah, caranya adalah Ibu hubungi AR. Ibu fotokan PPS-nya. Mohon maaf nih Pak AR, yang ini saya batal investasi. Oke, bilang ke dia saya batal investasi, tolong dong saya mau bayar pajak, bagaimana caranya? Oke, nanti akan kena denda kalau nggak salah 3,5% ya. Bayar 3,5%. Nah, ada kode billing khusus. Jadi ada kode akun sama kode jenis pajak itu khusus. Nah, Ibu tinggal bikin kode billingnya, bayar, selesai. Gitu, Bu. Nggak ada masalah. Tidak ada perlu dilapor, nggak perlu ngapa-ngapain, cukup bayar doang. Gitu sih, Bu. PPS nggak ada masalah. PPS tetap akan berlaku seperti biasa. Gitu, Bu ya. Tinggal ngomong ke AR, saya gagal investasi. Gitu, Bu. Nah, semua teman tuh Bu Cecilia. Ibu Fitri, terima kasih kok. Sama-sama. Bapak De Kruger, kawan, jika PPh 21 tidak diakui oleh pajak, apa setorannya bisa diminta kembali? Jawabannya bisa-bisa aja Pak diminta kembali, tetapi apakah perlu? Rasa-rasanya sih nggak perlu lah Pak ya. Bapak minta kembali itu kan berarti restitusi. Kalau restitusi akan terjadi pemeriksaan. Gitu Pak. Kalau PP21-nya nggak terlalu besar, ya udahlah buang aja Pak, buang ke laut. Kita anggap aja menyumbang bantuin bangun IKN gitu ya. Kan bagus ya kita punya saham di IKN. Gitu Pak. Kalau nilainya besar ya mungkin Bapak perlu ngomong juga ke AR gitu. Apakah mau direstitusi atau mau dikompensasi gitu ya. Tapi saya sih tidak sarankan lah buat restitusi lah. Kita nyumbang aja lah buat negara Pak. Negara lagi butuh dana. Itu Pak. Selamat teman tuh Pak De Kruger. Ibu Fahmi Behesti, sekarang lagi susah ya ambil pengembalian pendahuluan. Pada minta waktu setahun buat penelitian. Waduh. Ya begitulah Bu. Negara kita kan utangnya banyak Bu. Negara kita utangnya banyak. Bayar bunganya juga segitu berapa ratus triliun. Bangun IKN, bangun kereta cepat. Ya wajar lah kita maklum lah. Gitu Bu ya. Tetapi ya Ibu perjuangkan aja. Ibu WA aja ke AR-nya atau ke tim pemeriksaannya. Minta aja cepat-cepat, tolonglah cepat lah, saya butuh nih gitu. Semua teman tuh Pak Bu Rahmi. Bapak Rahmi ya. Bapak Randi, Kamsya kawan, sehat dan sukses selalu. Sama-sama Pak Randi, sukses selalu. Bapak I Setiawan, jika WPNE mau beli rumah, apakah NPWP-nya harus diaktifkan? WPNE terkait karena bekerja di luar negeri. Setahu saya perlu diaktifkan Pak, karena dia perlu validasi. Dia perlu validasi PPHTB-nya. Kalau dia NE kan nggak bisa validasi dong, gitu sih Pak. Jadi kemungkinan akan disuruh aktifkan, kemudian dia perlu validasi dulu supaya dia bisa validasi PPHTB-nya. Nah, setelah dia validasi, dia mau NE kan lagi, boleh-boleh aja, gitu ya. Silakan ajuin permohonan NE lagi kalau dia mau, gitu. Tapi saran saya buat teman-teman yang luar negeri, lapor aja deh SPT deh, supaya apa? Supaya harta kita tuh ngupdate terus, gitu loh. Jangan tiba-tiba suatu hari balik, tiba-tiba hartanya gede besar, ini menjadi masalah, gitu. Mending dari sekarang kita update terus harta kita, gitu sih. Nah, semua teman tuh Pak I Setiawan. Bapak Gatot Miharjo, malam Pak Gatot. Kalau pembukuan buat laporan pajak yang tahun lalu harus dilanjutkan tahun ini ya Pak Awan. Betul Pak. Jadi misal tahun lalu masih rugi, tapi diteruskan pembukuan tahun ini bisa tidak rugi lagi. Betul Pak, setuju ya. Jadi pembukuan itu harus berlanjut. Yang berlanjut apa? Yang berlanjut adalah neracanya. Ya, laba rugi enggak. Laba rugi kan sudah berhenti di situ, tetapi neraca berlanjut. Neraca itu apa? Ada aset, ada hutang, ada modal, itu berlanjut semua ke tahun berikutnya. Jadi saldo akhir tahun ini akan menjadi saldo awal di tahun depan. Gitu Pak ya.
Neraca Pak ya dilanjutkan. Jadi gunakanlah satu software untuk semuanya. Jangan tiap tahun ganti software ya, jangan. Satu software accounting dan berlanjut terus sepanjang seterusnya gitu, supaya neracanya itu nyambung terus gitu Pak. Semoga teman-teman Pak Gatot. Ibu mau kena Alsize Jumbo. Alsize Jumbo ya. Pak, mau tanya untuk peserta PPS. Jika sewaktu-waktu menonaktifkan NPWP, karena tidak lagi memiliki penghasilan, namun masih ada harta, boleh tidak? Jawaban saya boleh-boleh saja, Bu. Cuman, peserta PPS itu kemungkinan akan dikunci 5 tahun nggak bisa NE, kemungkinan ya. Terutama yang investasi. Yang investasi udah pasti nggak bisa ya. Jadi, boleh aja Bu, NE silakan aja. Diajukan permohonan NE, cuman kan ada kekhawatiran nanti ditanya-tanya dulu ya. Kalau tanya-tanya dulu nanti jadi masalah. Gitu sih Bu. Kalau saya lebih cenderung nggak usah NE, lapor terus aja tiap tahun, update terus gitu ya. Karena kan walaupun tidak ada penghasilan, tetapi kan harta ini kan mungkin ada disewakan, mungkin ada dijual dan sebagainya gitu kan Bu. Dan mungkin ada perubahan-perubahan lagi kan, mungkin ada deposito, ada penghasilan deposito, saham dan lain-lain gitu sih Bu. Jadi lebih aman kita tetap lapor, walaupun pajaknya nihil kan, tetapi kan harta kita update terus nih. Mungkin ada penambahan lagi, mungkin ada pengurangan gitu. Jadi supaya update. Kalau kita NE kan, kita kan terputus. Jadi silsilah SPT akan terputus. Tiba-tiba 5 tahun lagi ada perubahan besar di harta kita kan jadi repot gitu Bu. Jadi lebih baik lapor tiap tahun aja terus gitu. Memang kita repot sedikit, ya setahun sekali lah repot sedikit gitu Bu. Nah, selamat teman tuh Bu mau kena. Ibu Dinda Su, kalau lapor dan bayar pajak ke belakang, kena dendanya besar dong, Pak? Jawabannya iya. Iya sih. Memang denda itu adalah konsekuensi yang perlu kita bayar gitu ya, teman-teman ya. Jadi, kalau kita berusaha untuk menghilangkan denda, kemudian berhasil, kita akan kembali melakukan hal yang sama. Kita akan tidak disiplin lagi, tetap tidak benar lapornya. Nanti 5 tahun lagi gue bisa bisa bebas denda lagi kok gitu ya. Nah, jadi supaya mindset itu bisa hilang, kita mesti bayar pajak dendanya gitu. Kita mesti gentleman bayar dendanya dan kita, gue sakit loh bayar denda loh. Jadi ke depan gue nggak mau lagi begini. Ke depan gue harus rapi, lapornya bener sesuai tanggalnya. Nah, gitu sih Bu. Gitu. Memang harus begitu sih ya supaya kita jadi dapat pelajaran gitu sih Bu. Sama teman tuh Bu Dinda. Bapak Damar PPP. Kalau PPN usaha tambak udang kan tidak dibebaskan dari PPN-ko. Pakai kode faktur 080. Berarti nanti nggak ada PPN terutang ya Ko. Betul Pak, betul ya. Bapak tinggal buka 080 maka tidak ada PPN terutang. Sudah betul ya. Tetap PKP, sudah betul Pak. Nah, semua teman tuh Pak Damar. Ibu Olfitni. Malam Bu Olive. Memang betulkah kalau bayar jasa ke travel agent itu nggak potong PPh 23? Mesti cek ke PMK lagi Bu, cek ke PMK-nya. PPh 23 bayar jasa ke travel agent. Feeling saya sih ada ya potong PPh 23 ya. Feeling saya sih ada ya. Coba cek lagi aturan PMK-nya Bu. Atau Ibu bilang ke travel agent-nya, kan si travel agent kan nggak mau dipotong nih. Tanya ke dia, apakah dia punya SKB kah? SKB PP23? Ataukah dia punya suket kah? Suket PP55 atau apa gitu. Jadi coba ngomong ke agen ini, dia punya dasar hukumnya apa gitu. Atau ada PMK khusus. Nah, saya nggak tahu nih kalau PMK khusus untuk travel agent ya. Feeling saya sih harusnya tetap dipotong ya. Coba cek lagi ke travel agent-nya Bu, biar nggak salah Bu ya. Nah, sama teman tuh Bu Olive. Ibu Fitri Faria. Malam Bu Fitri. Perusahaan A investasi ke perusahaan B. Perusahaan B mempunyai utang ke B, ke Mr. B maksudnya ya. Tetapi belum dibayar sampai menumpuk dan tagihan bunga pinjaman ke B sudah dibukukan, tetapi untuk potong PP23 diakui setelah dibayar. Oke, terus masalahnya apa Bu? Masalahnya apa Bu Fitri? Oke. Jadi seharusnya ya bunga dibayar ketika sudah dibayar. Ya semestinya sih setiap kali bayar bunga ya. Setiap kali bayar bunga seharusnya langsung potong PPh 23. Seharusnya sih gitu ya. Setiap kali bayar bunga langsung potong PPh 23. Itu yang betul. Jangan nunggu bayar semuanya baru potong PPh 23 sih. Lebih tertib, lebih bagus Bu. Semakin tertib administrasi akan lebih bagus. Hal-hal seperti ini kan jadi temuan nanti.
akan dipermasalahkan oleh AR. Gitu sih, Bu. Kenapa kita mesti bayar tiap bulan, tiap kali kita bayar mesti potong PPh? Karena kan pegawai negeri gajian tiap bulan ya. Pegawai negeri kan tidak gajian setahun sekali gitu. Pegawai pajak kan gajian tiap bulan. Jadi kita pun mesti bayar pajak ya kalau bisa setiap bulan. Kalau bisa setiap kali ada pembayaran langsung kita potong PPh. Gitu, Bu. Semangat bantu Bu Fitri. Ibu Lydia Setiawan, kok kalau CV sudah 4 tahun, tapi omset belum 4,8 M, gimana perhitungan PPh-nya? Sama Bu, nanti perhitungannya adalah menggunakan tarif PPh badan yang 22%, tetapi karena dia di bawah 4,8 M, dia bisa fasilitas pasal 31E. Nanti diskon 50% ya, yang harusnya 22% menjadi 11% saja, kalikan dengan laba bersih. Gitu Bu ya. Jadi yang harusnya 22% kalikan 50% menjadi 11%, nah kalikan dengan laba bersih. Gitu aja hitung pajaknya. Gampang Bu. Nah, atau kalau Ibu mau tetap pakai 0,5%, gunakanlah PTP, bikin PTP. Gitu, Bu. Semua teman-teman Bu Lydia. Ibu Haryanti 171, kok aku baru masuk kerja. Ternyata di PT ini ada 2 kendaraan yang belum di-state di SPT. Terus amannya gimana ya kok? Amannya gimana? Jadi Ibu mesti nanya ke bos nih, "Bos, ini 2 barang, waktu beli pakai uang siapa?" Gitu, pakai uangnya PT kah atau uang pribadi? Nah, kalau pakai uang PT, kita mesti telusuri waktu dulu dia uang keluar bagaimana jurnalnya. Jangan-jangan dia jurnal ke tempat lain. Nah, disitulah kita betulkan. Oke. Kalau ini pakai uangnya pribadi, berarti kan ini uang mesti balikin ke pribadi. Berarti kan ini numpang dibelikan kan, numpang pribadi yang beli, nanti si PT mesti bayar ke pribadi untuk ngerembes kan. Karena kan dia yang beli, dia bantu beli, tapi kan uangnya harusnya uang PT dong. Nah, PT mesti kembalikan uangnya. Oke? Jadi tanya dulu ke bos, ini uang dari mana waktu beli? Kalau pakai uang PT, maka telusuri jurnal awalnya. Kalau ini uang pribadi, maka PT harus bayar ke pribadi untuk bayar pembelian mobil ini. Gitu, Bu. Setahu saya begitu ya. Semangat bantu Bu Haryanti. Ibu Mary Su, makasih kawan, sama-sama. Ibu Afni Litanini, malam kau, malam Bu Afni. Untuk UMKM, kan PPh final berlaku 7 tahun. Oke, kalau lebih dari 7 tahun, apa masih berlaku PPh final untuk di bawah omset 4,8 M per tahun? Tidak lagi Bu, tidak ya. 1 Januari 2025, yang namanya orang pribadi sudah harus ubah mindset, harus berganti menggunakan PPh umum yang progresif. Gitu Bu. Tetapi masih lama kan, ini masih 2 tahun nih, masih tahun depan akhir kan. Sudah ganti presiden, sudah ganti menteri keuangan, mungkin ganti dirjen pajak, jadi kita nggak tahu. Mungkin ada aturan baru, mungkin diperpanjang, dan sebagainya. Kita nggak usah pusing, masih lama kok. Masih lama, Bu. Nah, tetapi yang benar adalah nanti akan menggunakan PPh umum yang progresif. Gitu Bu ya, pakai metode norma. Nah, saya mau bantu Bu Afni. Ibu Christine Budi 1205. Kok, kalau orang pribadi omset lebih dari 4,8 M, bagaimana cara lapor pajaknya? Saran saya sih bikinlah PTP, Bu. Bikinlah PTP, PT perorangan. Kan ini badan nih, nanti di situ pembukuan gitu. Nanti di situ pembukuan akan dilaporkan PPh-nya bagaimana, PPN-nya bagaimana, semua dilaporkan di PT. Oke? PPN-nya itu kan PK kurang PM ya. PPN itu kan pajak jual kurang pajak beli. Sesimpel itu. Kalau PPh itu nanti laba bersih dikalikan dengan tarif PPh badan. Sesimpel itu sih, Bu. Nah, kalau bingung coba gabung ke PSTP, Bu. Semoga bantu Bu Christine. Bapak De Kruger 22, kok jika WPOP baru mau mulai usaha 2024 dan mau pakai norma, maka kapan mulai bikin surat permohonan penggunaan normanya, yaitu awal Januari 2024 Pak, sebelum Maret lah, sebelum 31 Maret 2024 ya. Nah, Bapak mengajukan norma, maka di tahun tersebut Bapak bisa pakai norma, gitu ya. Jadi norma itu diajukan di awal tahun untuk tahun tersebut. Oke. Jadi kalau 2024 awal, ya udah di awal ajukanlah norma, ya udah Ibu Bapak bisa pakai gitu. By the way, nggak cukup ya pakai surat norma. Kalau dia masih boleh pakai 0,5% tapi dia memilih pakai norma, maka dia mesti mencetak lagi satu surat yang namanya surat memilih menggunakan tarif umum. Nanti di bagian KSWP ada tuh Pak menunya ya, surat memilih menggunakan tarif umum. Dia harus mengajukan surat itu juga. Nah, semangat bantu Mbak De Kruger. Bapak Alyang, malam kawan, malam Pak Alyang, mau tanya, e-reporting PPS yang sudah diinvestasikan SBN tahun 2022,
Tapi 30 Mei belum lapor e-reporting-nya. AR kirim WA, tanya soal ini, harus gimana ya kok? Jadi ini Bapak harusnya lapor kemarin, hari Sabtu kemarin, itu kan pada rame tuh, AR pada ngirim-ngirimin kan semua. Nah, mestinya Sabtu kemarin Bapak lapor. Oke? Nah, sekarang Bapak mungkin terlambat nih, Bapak ngomong ke AR, "Pak, masih boleh nggak saya lapor sekarang? Saya mohon maaf nih, saya nggak ngerti, kemarin saya lagi sakit dan sebagainya," kasih dia alasan kan. Nah, kalau AR-nya memperbolehkan, Bapak lapor sekarang juga, atau malam ini juga gitu, lapor sekarang aja Pak, gitu. Kalau berhasil ya bagus, kalau nggak berhasil ya bilang ke AR, "Mohon maaf Pak, bagaimana nih solusinya?" Gitu. Kalau emang terpaksa dianggap gagal investasi, ya udahlah kita bayar 3,5%. Gitu sih, Pak. Denda atas gagal investasi. Tetapi PPS tetap aman, nggak usah khawatir ya. PPS tidak akan batal, tetap akan aman. Gitu sih, Pak. Coba ngomong ke AR-nya ya. Selamat bantu, Pak Aliang. Ibu Suryati 10.15. Malam kau, malam Bu Suryati. Mau tanya, kalau pengambilan prefer bisa diambil setiap bulan nggak? Jawaban saya bisa-bisa aja. Apakah bisa dikatakan pengambilan penghasilan dan dilaporkan di SPT pribadi yang punya CV tersebut? Menurut saya bisa, Bu. Saya begitu kok. Kalau saya ya, di PTP saya ambil prefer setiap bulan. Gitu. Angkanya berubah-ubah. Berbeda-beda sesuai kebutuhan saya. Gitu. Jadi saya ambil prefer tiap bulan, dan nanti di SPT tahunan akan saya laporkan semuanya sebagai prefer, akumulasi. Kalau saya sih begitu ya, setahu saya masih aman, nggak ada masalah. Ya. Selamat bantu Bu Suryati. Ibu Cecilia, makasih Pak Wan, sama-sama. Bapak Censdana, malam kok. Jasa pendidikan tidak kena PPN, tetapi sekarang ada kewajiban PKP bagi yayasan pendidikan, karena peredaran bruto di atas 4,8 M. Petunjuk bagaimana baiknya Bang? Oke, yang pertama adalah saya masih ragu-ragu mengenai PPN nih. Coba cek lagi Pak, apakah betul mesti PKP? Setahu saya enggak deh. Setahu saya kalau jasa pendidikan tetap tidak perlu PPN deh. Coba cek lagi Pak ya. Nah, tetapi kalaupun Bapak betul dia mesti PKP, ya nggak ada masalah juga, tinggal bikin PKP, kemudian kan PPN dibebaskan kan. PPN nanti kan tidak kena PPN juga anyway, tetap, dibebaskan PPN-nya. Gitu sih, nggak ada masalah sih Pak harusnya. Gitu sih Pak, coba cek aturannya lagi Pak ya, setahu saya sih harusnya nggak perlu PKP. Nah, selamat membantu Pak Censdana. Ibu Fatmawa, apakah saat lapor PPN di web faktur, wajib melampirkan PDF SPT? Kalau tidak dilampirkan, tetap bisa kan ya kok? Setahu saya bisa, Bu. Setahu saya bisa. Kalau perlu dilampirkan, ya tinggal dilampirkan aja. Yang halaman induknya aja. Setahu saya sih bisa ya, nggak ada masalah. Sudah web-based semua kok. Itu sih, sudah otomatis semua. Nah, sama teman tuh Bu Fatma. Ibu Suryati, kok mau tanya lagi? Atasan saya punya 2 CV. Kalau transaksi pembayarannya biasa disatukan, atau harus terpisah setiap transaksi CV masing-masing? Jawaban saya dipisah Bu ya, dipisah. Ini kan 2 CV nih, 2 barang yang berbeda, 2 PT yang berbeda, CV yang berbeda, 2 perusahaan yang berbeda, 2 entitas yang berbeda. NPWP juga berbeda. Otomatis rekening juga harus dibedakan. Otomatis barangnya pun berbeda. Otomatis beli dan jual juga berbeda. Jangan digabungkan Bu, silakan nanti kita kalau digabungkan ya. Ini perilaku orang Indonesia nih banyak begini ya. Satu orang punya 3 CV atau 3 PT. Dia beli pakai nama satu PT gitu ya. Nanti dia jualan ke 3 channel. Nggak boleh gitu ya. Jadi kalau memang 2 ya udah 2. Belinya pun masing-masing, jualnya pun masing-masing. Gitu, Bu. Kalau secara barang silakan diatur ya. Kalau secara barang jualnya sama-sama ya silakan juga. Tetapi secara keuangan, secara akunting harus dipisah. Gitu, Bu ya. Kalau si A jual ya masuk ke rekening A, si B jual masuk ke rekening B. Jangan di-pool di satu rekening baru dipisah, itu nggak boleh. Gitu, Bu ya. Saya mau teman-teman Bu Suryati. Bapak Mei 2107. Malam kok, malam Pak Mei. Tanya, saya baru PKP. Kalau PM lebih banyak dari PK, karena memang setiap bulan ada persediaan, apa nggak masalah kok? Jawaban saya nggak masalah Pak, ini normal ya. Dan di akhir tahun nanti kalau masih LB, apa tidak masalah? Atau akhir tahun harus ada KB? Tidak masalah Pak ya. Yang namanya SPT bulanan PPN itu boleh LB, nggak ada masalah. Ya, nggak apa-apa. Itu kan hal yang wajar. LB itu terjadi karena 2 hal. Yang pertama adalah stok barang masih banyak, atau kedua kita masih rugi jual kita jual rugi gitu kan. Jual rugi kan hampir nggak mungkin ya. Tapi kan stok barang masih ada nih, stok barang masih banyak, belum terjual, itu kan pasti LB. Jadi nggak ada masalah Pak ya, nggak usah khawatir. Kita tidak perlu memaksakan jadi LB untuk SPT bulanan PPN, nggak ada masalah. Nah, yang tidak boleh LB itu SPT tahunan. Nah, kalau SPT tahunan LB, cilaka, kena pemeriksaan. Gitu Pak ya.
Kalau SPT PPN, bulanan, masa itu boleh LB dan akan dikompensasikan terus-menerus, digulung terus ke bulan-bulan berikutnya sampai tahun depan, jadi nggak ada masalah. Gitu Pak ya. Teman-teman itu Pak Mei. Bapak Chance Dana. Jika jual rumah, tetapi aset tersebut tidak dilaporkan dalam SPT. Sekarang notaris minta NPWP untuk validasi. Bagaimana sebaiknya keuangan? Terima kasih pencerahannya. Jadi yang pertama adalah Bapak mesti lapor SPT mundur. Laporkanlah rumah tersebut dahulu di SPT, baru Bapak boleh jual. Gitu. Bapak nggak bisa nih jualan barang yang Bapak tidak punya. Nggak bisa. Ya kan? Bapak harus jual barang yang Bapak sudah punya. Artinya sudah dilaporkan di SPT. Oke, jadi solusi ada Bapak mesti pembetulan SPT. Bapak mesti pembetulan SPT 2022, mungkin 2021, mungkin 2020, sampai kapan rumah itu dibeli pertama kali. Nah, sambil membentukkan SPT dalam mengisi harta, Bapak juga mesti membetulkan penghasilannya. Penghasilannya mesti cocok ketika Bapak bisa beli rumah ini. Gitu sih, Pak. Gitu sih, pembetulan SPT, laporkan hartanya, laporkan penghasilannya, kalau ada pajak yang mesti dibayar, tinggal dibayar. Nah, setelah itu Bapak baru boleh jual rumah ini. Gitu, Pak ya. Sama teman tuh, Pak Chance Dana. Bapak Gatot, terima kasih Pak Wan. Sama-sama Pak Gatot. Bapak I Setiawan, thanks Pak. Jadi setelah beli rumah, boleh NE lagi ya Pak? Boleh sih Pak, boleh-boleh aja. WP tidak beli apa-apa lagi di Indo. WP baru pertama kali beli rumah, apa BPHTB-nya tidak perlu bayar? Setahu saya perlu bayar Pak, tetapi kan di wilayah-wilayah tertentu ada gratis BPHTB untuk rumah pertama lah, atau gratis PPN lah, itu silahkan diurus sama si properti sih Pak, si agen propertinya. Gitu, boleh-boleh aja sih. Nah, sama teman itu Pak I Setiawan. Bapak Sulfanifan, Pak, angsuran PPh 25 kurang bakal kena periksa nggak? Maksud Bapak kurang tuh bagaimana? Apakah seharusnya 10 Bapak cuma bayar 8? Nah, itu nggak bisa ya. Bukan diperiksa, tapi akan muncul STP. Jadi PP 25 itu harus dibayar sama persis dengan yang tertulis di SPT tahun lalu. Gitu Pak ya. SPT PP 25 mesti bayar sama persis angkanya. Kalau Bapak bayar nilainya kurang, maka akan muncul STP, surat tagihan pajak. Gitu sih. Diperiksa sih enggak, cuma disuruh bayar aja kekurangannya. Gitu sih. Nah, semua teman itu Pak Sulfanifan. Bapak Justi 8871. Kok kalau buat NPWP yayasan itu NPWP badan ya? Iya Pak, iya. Yayasan adalah badan ya. Buat teman-teman, yayasan adalah badan ya. Jadi sama kewajiban perpajakannya seperti badan-badan yang lain. Cuman bedanya kalau yayasan sosial tidak usah bayar PPh badan karena kan dia yayasan sosial. Gitu sih. Nah, semua teman tuh Pak Justi. Ibu Fitri Faria, neraca di SPT tahunan apa bisa dikoreksi? Enggak, Bu. Koreksi itu hanya terjadi di laba rugi. Yang namanya koreksi fiskal itu adalah akun-akun di laba rugi karena yang mau dikejar adalah laba ruginya. Yang mau dikejar kan labanya yang mau diubah, bukan neracanya yang diubah. Neraca tidak perlu diubah. Nah, dalam rangka menghitung pajak kan yang dihitung adalah laba ruginya. Kan pajak penghasilan, pajak atas penghasilan. Penghasilan itu muncul di laba rugi. Gitu Pak ya, Bu ya. Jadi koreksi fiskal hanya terjadi di laba rugi, tidak terjadi di neraca. Gitu, Bu. Selamat bantu Bu Fitri. Oke teman-teman, sudah jam 9 ya. Jadi saya akan tampung dulu pertanyaannya. Saya tampung dulu pertanyaan teman-teman. Nanti kita jawab di video berikutnya yang akan muncul di YouTube nanti, di YouTube Pajak Smart di hari Rabu ya teman-teman ya. Saya tampung dulu ya. Bapak Damar. Oke. Kemudian Ibu Lisa Mona 1183. Kemudian Bapak Effendi. Kemudian Bapak Damar. Kemudian Ibu Tina Mawardi. PTP itu PT perorangan, Bu ya. Ibu Fitri tidak, oke. Bu Dinda, makasih Pak sama-sama. Ibu Fitri, oke. Bapak Budi SSS, oke. Kemudian Ibu Mukena, nah, kemudian Ibu Mukena, kemudian Ibu Mukena, kemudian Ibu Leilinggo, kemudian Ibu Christine, sama-sama Bu. Ibu Haryanti, oke, saya tampung dulu ya. Ibu Haryanti, kemudian Bapak F. Chan, Bapak Chance Dana, oke, Ibu Fitri Faria, kemudian Ibu Septi Utami, oke, Ibu Suryati,
Oke. Oke, Bu Suryati semua ya. Oke teman-teman, mohon maaf kita nggak bisa lanjut lebih dari jam 9 ya, nanti saya akan bikin video berikutnya lagi untuk menjawab yang belum terjawab, kita akan terbitkan di YouTube di hari Rabu nanti ya. Kalau yang hari ini kan kita ada besok siang nih baru terbit. Oke, Bapak Darman terima kasih, Bu Tina terima kasih, sama-sama Bapak Ibu semua terima kasih. Yang masih mau, kita masih ada promo, baru mulai promo nih ya, PSTP ya, program siapatakutpajak.com ya. Buat teman-teman yang takut dengan petugas pajak atau takut diintimidasi, takut diancam, nah gabung ke sana Bu ya teman-teman, ke www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana. Oke, Bapak Cendana, selamat malam kok, sama-sama, makasih. Bapak Webale Mitchell, makasih, sama-sama. Mbak Fitri, Pak Cendana, Kamsia kok, sama-sama, Kamsia semua ya. Makasih semuanya, sampai jumpa lagi minggu depan, Senin depan jam 8, mari.